Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Mohon izin, perkenalkan saya Prabowo, NIM 25067066360, merupakan mahasiswa kelas 1 PPI reguler batch 16 UI. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai safety case kebakaran gardu induk Kebonjeruk pada tahun 2021 untuk matkul K3L dengan dosen pengampu Prof. Heri Hermansyah. Kita akan melakukan analisis proses safety dari sisi ketenaga listrikan. Nah, ini merupakan video singkat dari kebakaran gardu induk Kebonjeruk yang terjadi pada tahun 2021. Dapat dilihat bahwasanya terjadi kebakaran pada sistem trafo dan juga switchgear-nya cukup besar. Jawa bagian barat. 14 unit pemadam kebakaran menjinakkan api dengan air busa. Baik, saya langsung lanjut penjelasan mengenai proses safety review-nya pada kejadian ini. Jadi yang pertama kita perlu tahu bahwasanya kejadian ini terjadi pada Gardu Induk Kebonjeruk, Jakarta Barat, terjadi pada tanggal 7 Oktober 2021. Kemudian insiden ini terjadinya kebakaran pada pagi hari yang menyebabkan gangguan distribusi di mana hampir 3.000 rumah terjadinya blackout, di mana kasus ini intisari dan temuannya yang pertama penyebab utamanya yaitu kombinasi arus pendek atau short circuit dan juga kegagalan sistem proteksi pada switchgear dan juga trafo sehingga menyebabkan dampak pemadaman wilayah blackout dan juga kerusakan aset yaitu trafo dan juga switchgear. Dapatkan kesimpulan bahwasanya keandalan sistem bergantung pada integritas barrier proteksi dan respon mitigasi yang cepat. Nah, kita akan menganalisis mengenai rantai kejadian pada kebakaran gardu induk ini dengan diagram sebagai berikut, di mana kita harus mengidentifikasi hazardnya, kemudian terjadinya proses deviasi, kemudian di sini kita harus perlu melakukan preventif safeguard agar tidak terjadinya loss event. Ketika preventif ini tidak berhasil, maka terjadinya loss event. Loss event menghasilkan dampak yang termitigasi dan juga tidak termitigasi. Sebelum terjadinya dampak ini juga kita perlu melakukan safeguard mitigatif di mana untuk mencegah dampak yang terjadi itu semakin kecil. Nah, kita mulai dari identifikasi bahaya, di mana yang pertama pada gardu induk pastinya tegangan tinggi, yaitu 150 kV, kemudian adanya banyak arus listrik pada gardu induk, di mana sama dengan energi besar yang tersimpan di switchgear dan panel itu perlu benar-benar terisolasi dengan baik, karena sumber energi listrik besar yang tidak terkendali berubah dari aset menjadi bahaya mematikan saat terjadinya kegagalan isolasi. Kemudian yang kedua yaitu material material mudah terbakar di mana insulating oil pada trafo itu rentan terhadap overheating yang ketika terjadinya overheating tembus isolasi sehingga menyebabkan bocor isolasi dan juga kebakaran. Dan yang terakhir ada fault energy di mana potensi aliran energi tak terbatas ketika proteksinya gagal bekerja pada sistem kelistrikan. Nah, sebelum terjadinya loss event, kita perlu melakukan preventive safeguard yang pastinya selalu dilakukan oleh tim-tim PLN di lapangan. Yang pertama yaitu melakukan perawatan pada proteksi relay dan breaker untuk memastikan ini relay dan breaker bekerja dengan baik karena memang ini merupakan garis pertahanan pertama pada gardu induk ketika terjadinya gangguan. Kemudian melakukan inspeksi dan maintenance rutin sehingga kita dapat mendeteksi secara dini apabila terjadinya kerusakan isolasi. Kemudian melakukan monitoring kondisi untuk memantau temperatur dan arusnya, biasanya kita memakai kamera thermal. Kemudian yang terakhir itu memastikan grounding dan bonding itu bekerja dengan baik agar bisa melakukan reduksi terhadap gangguan tegangan. Nah, setelah melakukan preventive safeguard ternyata tidak berhasil sehingga terjadinya deviasi karena memang
pada kasus ini terjadi loss event sehingga mekanisme kegagalan itu yang pertama pemicunya yaitu short circuit pada panel ataupun switchgear ataupun trafo. Kemudian barrier atau preventive safeguard yang sudah kita lakukan itu gagal, yaitu proteksi relay gagal, trip ataupun isolasi terjadi breakdown sehingga terjadinya deviasi atau bocor di kotak hazard tersebut, munculnya abnormal heat dan arc fault sehingga analisis di awal ini kemungkinan dipicu oleh umur komponen yang tua ataupun perawatan yang memang kurang optimal dilakukan. Pada kejadian ini terjadi loss event di mana awalnya transisi dari gangguan listrik sehingga menjadi api secara fisik, terjadi kebakaran, kemudian api meluas ke area gardu induk lainnya hingga trafo, kemudian terputusnya jalur distribusi listrik utama sehingga pelanggan mengalami mati listrik dan eskalasi insiden yang memang eh, terjadi cukup cepat karena terjadi gangguan, kemudian ledakan, kemudian terjadi kebakaran. Nah, pada sisi kanan untuk meminimalisir terjadinya eh, dampak yang sangat besar, kita perlu melakukan mitigative safeguard. Yang pertama yaitu memastikan fire suppression. APAR yang kita gunakan itu untuk listrik itu khusus di CO2 ataupun foam, karena APAR yang biasa itu tidak bisa untuk di lingkungan listrik. Kemudian em, sistem deteksi untuk mendeteksi ketika terjadinya kebakaran, asap dan alarm akan muncul, menyemprotkan air biasanya fire sprinkle pada sisi-sisi trafo, dan pastinya kita memanggil pemadam kebakaran, menetapkan kondisi bahaya sehingga dapat mengerahkan tenaga pemadam kebakaran dan melakukan emergency shutdown, yaitu pemutusan suplai total ke sisi beban sehingga sisi pada gardu induk itu bisa diisolasi pada kebakaran dan gangguannya, kemudian melakukan partisi kebakaran di mana skap fisik penghambat api pada trafo nanti bisa kita lihat, dan yang terakhir kita melakukan prosedur evakuasi terhadap keselamatan personil di gardu induk. Nah, dampak yang terjadi akibat loss event itu yang pertama yaitu secara operasional pemadaman listrik itu cukup luas di mana di beberapa kecamatan terdiri dari 3.000 rumah warga itu mati lampu. Kemudian yang kedua pastinya aset di mana kerusakan fisik karena kebakaran signifikan pada gardu induk terutama switchgear dan trafo sehingga memerlukan perbaikan besar ataupun replacement pada komponen tersebut. Dan yang terakhir kondisi darurat yang pastinya kita melakukan pengerahan tim damkar dan petugas PLN untuk melakukan pengalihan jalur layanan listrik manuver beban sehingga warga ini tidak mengalami mati lampu yang cukup lama. Nah, untuk dampak mitigatednya karena memang di sini dapat dilihat ada protection wall antar trafo. Nah, ini merupakan mitigative safeguard pada kejadian ini sehingga trafo yang terbakar ini tidak mempengaruhi trafo yang lainnya. Dapat dilihat bahwasanya kebakaran hanya pada trafo ini saja dan trafo lain ini terlindungi pada protection wall ini sehingga mitigative safeguard yang kita lakukan itu cukup efektif agar loss event yang terjadi dampaknya lebih kecil. Nah, pembelajaran pencegahan yang kita dapat dalam kejadian ini yaitu kita perlu melakukan uji integritas proteksi di mana memastikan sistem relay dan breaker itu dipelihara dan juga diuji secara berkala sehingga memastikan fungsinya tuh benar-benar baik. Kemudian yang kedua kita melakukan monitoring dini yaitu penerapan teknologi monitoring suhu dan juga deteksi arcing sangat penting di gardu induk untuk kamera thermal, dan yang terakhir manajemen aset untuk melakukan inspeksi rutin. Dan penanganan mitigasinya kita perlu menyiapkan standar fire suppression seperti CO2 atau foam. Dan kita perlu respon cepat ketika terjadinya gangguan. Dan yang terakhir melakukan partisi yang cukup efektif yaitu protection wall sebagai berikut. Pada kejadian ini didapatkan kesimpulan bahwa bahasanya keandalan sistem energi tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi memang pada integritas lapisan pertahanan atau barrier, kemudian perlunya melakukan inspeksi, pemeliharaan proteksi, dan juga kesiapan mitigasi adalah kunci untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
komitmen terhadap zero failure melalui proses safety management. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.